Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai dimanapun berada. Kita bersyukur saat ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat di Renungan 79. Saya akan membacakan dalam Injil Markus pasal 4. Kita sama-sama membaca Injil Markus pasal 4. Tapi saya tidak akan membacakan semua. Saya akan membacakan ayat 21. Perikop ini temanya perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Ayat 21, kata Yesus, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Kita melihat, kita tahu bahwa fungsi utama daripada pelita itu adalah menerangi kegelapan. Jadi tempat-tempat yang gelap itu diterangi oleh pelita yang ada. Dan kita tahu dunia tempat kita berpijak ini adalah dunia yang diliputi dengan kegelapan, dipenuhi oleh kegelapan, dikuasai oleh kegelapan. Karena itu banyak orang yang tersesat dan lebih menyukai kegelapan daripada terang. Banyak manusia di dunia ini lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka tersesat. Itu kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Di sini kita tahu bahwa manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia sudah tersesat. Begitulah seharusnya. Kita tahu fungsi sebagai terang itu, kita tahu orang-orang seringkali membawa pelita pada waktu malam dengan satu tujuan, untuk menghilangkan kedinginan. Jadi fungsi daripada terang itu selain untuk menerangi, juga mampu melenyapkan kedinginan-kedinginan yang ada di tengah malam. Begitu juga seharusnya keberadaan orang percaya di tengah dunia ini, yaitu mampu memberikan kehangatan dan keteduhan bagi orang di sekitar kita. Kita tahu kita harus memberikan kehangatan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Sebab apa? Dunia ini telah menjadi dingin. Maka kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin juga. Manusia di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 4, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak peduli agama. Tidak mau mengasihi dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Kita melihat itu kondisi daripada manusia pada hari-hari ini.
karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mampukah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pribadi yang berbeda, yang mampu menghasilkan buah-buah roh seperti yang ditulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 2 sampai 24. Kita tahu di situ ditulis kasih, sukacita. Mampukah kita menampilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita sebagai orang-orang percaya pada hari-hari ini sudah kehilangan itu semua. Dunia sudah kehilangan itu semua. Kita sebagai orang percaya yang sudah menerima terang daripada Kristus, kita yang tinggal di dalam kegelapan ini, biarlah kita mau menjalankan fungsi kita sebagai pelita yang memancarkan cahaya, seperti ditulis di dalam Yohanes 12 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Seperti Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan terang, dan agar supaya orang-orang percaya, kita yang percaya, kita juga memberikan terang kepada dunia yang saat ini diliputi dengan kegelapan-kegelapan. Dunia saat ini telah kehilangan banyak hal, kasih yang tulus dan juga kebaikan, perhatian, damai sejahtera dan sukacita. Adakah kehadiran kita mampu mengisi sisi yang hilang, yang selama ini tidak mereka dapatkan dari dunia? Dunia sudah kehilangan itu semua. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, mampukah kita memberikan itu semua kepada dunia pada saat itu, mengisi kehilangan selama ini, supaya mereka mendapatkan itu semua dari kita orang-orang percaya. Namun ternyata banyak orang Kristen tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai pelita karena terhalang oleh kesaksian hidupnya. Banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa menjadi pelita, tetapi justru dia menjadi batu sontohan karena perbuatan, karena tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana perkataannya dan perbuatannya itu tidak sesuai. Kita perlu sekali untuk mengoreksi diri kita. Sebab itu iman bekerja sama dengan perbuatan. Oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di dalam Yakobus 2 ayat 22. Oleh karena perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Karena perbuatan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan kita yang boleh memancarkan terang di dalam dunia ini, maka iman menjadi sempurna. Sebab itu hendaklah terangmu bercahaya. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sebab itu hendaklah terangmu bercahaya. Kita mendapat terang daripada Kristus, biarlah kita memancarkan terang itu
kepada dunia, kepada orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Kita menjadi berkat. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Biarlah perbuatan kita ini bisa memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa kita yang ada di dalam surga. Jangan salah menempatkan pelita. Pelita itu tempatnya untuk menerangi kegelapan. Kita sebagai pelita di tengah-tengah dunia, kita harus menerangi kegelapan dunia, kegelapan hati manusia. Sekian firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WA di nomor 088132420088. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami terang yang boleh menerangi dunia yang gelap pada saat-saat ini. Jadikan kami, Tuhan, pelita yang bisa menghangatkan kedinginan yang saat ini terjadi di dalam dunia ini. Tuhan, tolong biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan daripada-Mu. Kami boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa terus, Tuhan, untuk Ibu Gembala kami. Engkau terus sertai dalam setiap pelayanannya. Beri kekuatan yang baru. Juga call center yang dengan setia melayani kami. Semua pengorbanan, Tuhan, Engkau ganti dengan berkat yang berlimpah-limpah. Sesuai dengan janji firman-Mu, pakai mereka dengan heran. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai. Tuhan, Engkau tolong usaha mereka. Berkati segala keperluan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, jemaat GPDI El Shaddai bersyukur karena Engkau jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Haleluya, terima kasih. Amin.